Shalom adik-adik, selamat datang kembali di Batam Kids Worship. Yeay! Kak Rinaldo kangen banget dan Kak Rinaldo percaya kita semua hari ini selalu dipelihara Tuhan dan sudah siap. Amin. Sudah siap untuk mengikuti ibadah, untuk bernyanyi, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan di Batam Kids Worship pada sore hari ini. Nah, oleh karena itu sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kakak mau ajak dulu kita semua, ayo kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa dengan hati yang tulus, dengan hati yang memohon supaya Tuhan memberikan kita sukacita, damai sejahtera, dan kita mau bersorak-sorai bagi Allah yang besar. Yang mau dan yang percaya katakan amin. Yes! Yuk Kak Rinaldo akan pimpin dalam doa ya. Mari semuanya kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih sebab Tuhan baik dan Tuhan sangat sayang kepada kami semua. Hari ini, sore ini kami mau beribadah kembali di Batam Kids Worship. Berkati kami, urapi kami Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang kami muliakan pada waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, semua yang siap untuk memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kakak kita katakan amin. Woo, yes. Kita akan segera mulai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, haleluya. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan, amin. Adik-adik kakak udah bangkit berdiri dan kita tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Oh, 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 oh. Kita mau gerakin tubuh kita untuk Tuhan, haleluya. Everybody up, everybody down. To the left, to the right.
Bapa. Terima kasih Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau nyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Oh, ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Yesusku. Yesusku. Ku mau persembahkan lagu pujian. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kau Yesus ada bagiku. Kami datang ya Bapa. Bapakku datang dan menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku.
Bapa, terima kasih Yesus. Kami nyanyikan lebih lagi Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Angkat tanganmu adik-adik, rasakan hadirat Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan dia Yesus yang sungguh hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat sore, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi saya melihat bagaimana adik-adik bersukacita, bergembira, dan bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Dan ada adik-adik kecil, mereka menari-nari di hadapan Tuhan. Mereka senang sekali beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, apalagi Tuhan Yesus, pasti senang. Saya aja senang, apalagi Tuhan Yesus, ya kan? Mari kita berdoa ya. Sebelumnya, tundukkan kepalamu, lipat tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat baik. Pada sore hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami supaya kami menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Saya percaya untuk mengingatkan minggu kemarin adik-adik yang disampaikan oleh Pastor Rida Loho, yaitu di dalam kitab Lukas 2 ayat 52. Yang menceritakan tentang Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Yesus dikasihi oleh Allah karena bergaul erat dengan Allah dan dikasihi oleh semua manusia. Saya percaya adik-adik juga bertambah besar dan bertambah hikmatnya karena adik-adik mengasihi Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, sore hari ini kita baca firman Tuhan ya. Dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Ayo buka Alkitabnya, siapkan. Kita mau semangat ini membaca firman Tuhan. Karena ada berkat yang Tuhan pasti sediakan bagi setiap adik-adik. Ayat yang ke-25, dengan hitungan 1, 2, 3 kita siap membacanya ya. Oke, saya akan memberikan aba-aba. 1, 2, 3, ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga
terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Firman Tuhan hari ini saya membawa tema kuasa doa dan pujian. Sekali lagi ya, kuasa doa dan pujian. Kuasa doa dan pujian. Wah, hebat sekali kuasa doa dan pujian. Siapakah Paulus dan Silas itu? Paulus dan Silas itu adalah orang percaya. Orang yang benar, percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus dan Silas ada di kota Filipi. Mereka memberitakan kabar baik, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang ada di kota Filipi. Tuhan Yesus mau orang-orang Filipi menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang-orang Filipi melalui pemberitaan firman Tuhan dari Paulus dan Silas bertobat, percaya kepada Yesus. Tapi adik-adik, ada suatu kesulitan di mana setan tidak ingin orang-orang datang kepada Yesus, menerima firman Tuhan. Ada sekelompok orang yang memberikan fitnah kepada Paulus dan Silas. Dia berkata bahwa Paulus dan Silas mengacaukan kota, sehingga Paulus dan Silas diadili dan dimasukkan ke penjara. Adik-adik, Paulus dan Silas dipenjara bukan karena melakukan kejahatan. Paulus dan Silas memberitakan berita keselamatan supaya orang bertobat dan percaya Yesus. Tapi mereka mengalami kesulitan dan penderitaan. Adik-adik, pada saat mereka mengalami kesulitan dan penderitaan, Paulus dan Silas tidak terpaku kepada kesulitan itu. Kalau dipikir-pikir, di penjara itu kakinya dipasung, dibelenggu, Paulus dan Silas tidak bisa kemana-mana. Di penjara itu dingin, tidak nyaman, tidurnya pun banyak serangga. Makanannya pun tidak enak. Tetapi Paulus dan Silas mengalami itu karena mereka mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, pada saat mereka mengalami itu, mereka tetap percaya kepada Yesus. Katakan percaya. Mereka tetap percaya kepada Yesus. Karena mereka tahu pertolongan datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wah, hebat sekali iman mereka ya. Saya percaya adik-adik juga tetap percaya kepada Tuhan Yesus walaupun ada di dalam kesulitan, ketidaknyamanan. Tetap mengasihi Tuhan Yesus. Sekarang kita perhatikan lagi firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, yaitu berdoa kepada Allah. Katakan berdoa kepada Allah. Kalian juga bisa berdoa kepada Allah. Kalian mengucap syukur karena tidak mengalami seperti yang Paulus Silas alami. Kalian mengucap syukur karena kalian makan makanan yang enak. Tinggal di rumah yang enak. Tempat tidur yang nyaman. Ya adik-adik, mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Adik-adik, Paulus dan Silas berdoa. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kami dari Tuhan. Kata Paulus dan Silas berseru dalam doanya. Adik-adik, Paulus dan Silas berdoa dengan suara yang keras, dengan semangat. Tidak loyo, tidak ngantuk-ngantuk. Padahal mereka tengah malam loh. Tengah malam, waktu orang lagi tidur nyenyak, mereka berdoa. Mereka memuji-muji Tuhan. Adik-adik luar biasa. Contoh yang diberikan Paulus dan Silas. Mari kita ikuti contoh itu.
Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan dengan suara yang keras dan nyaring. Yang kedua, Paulus dan Silas menyanyikan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Mereka menyanyi dengan semangat. Mereka tidak menyanyi pelan-pelan. Adik-adik, bagaimana mereka menyanyi? Seperti ini contohnya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Begitu adik-adik, menyanyi dengan semangat sehingga tahanan-tahanan yang lain mendengarnya. Dalam firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 10, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban ya Tuhan, engkau sendiri saja Allah. Jadi Paulus dan Silas tahu di mana mereka meminta pertolongan, yaitu kepada Allah yang melakukan keajaiban-keajaiban. Adik-adik, keajaiban apa yang dilakukan pada saat mereka berdoa dengan semangat, bersungguh hati, segenap hati, memuji Tuhan? Apa yang mereka lakukan? Yang terjadi, mereka mengalami suatu keajaiban Tuhan. Gempa bumi yang hebat terjadi adik-adik. Yang kedua, semua pintu di penjara itu terbuka. Terbuka semua pintu. Yang ketiga, belenggu-belenggu yang membelenggu kaki mereka itu terlepas. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja, bukan manusia yang melepaskannya. Tetapi Tuhan yang melakukan keajaiban-keajaiban. Itulah keajaiban daripada Tuhan pada saat memuji, berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, pintu-pintu yang terbuka itu bisa saja terbuka bagi adik-adik. Contohnya, yaitu kesempatan kalian mendapat kesempatan untuk mengikuti olimpiade sekolah, olimpiade matematika, dan kalian mendapat juara. Begitu juga pentas seni, kalian mendapat kemenangan. Begitu juga kalau ada papa yang berhenti pekerjaannya, diberhentikan oleh perusahaan karena masa pandemi ini. Tapi kalian setia berdoa, memuji Tuhan bersama-sama dengan mama papa dengan segenap hati. Tuhan membuka pintu. Artinya Tuhan membuka kesempatan yang baru untuk mama atau papamu yang telah diberhentikan bekerja mendapat pekerjaan yang baru. Wah, hebat gak Tuhan Yesus itu? Hebat. Tuhan Yesus itu sangat hebat. Dia selalu ingin menolong setiap kita. Sama seperti dia menolong Paulus dan Silas, saya percaya dia juga menolong setiap adik-adik yang sungguh-sungguh memuji, berdoa, dan rajin untuk membaca firman Tuhan. Oke, adik-adik, tetapkan hatimu untuk sungguh-sungguh memuji-muji Tuhan, untuk sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Itu bisa kalian lakukan di mana? Di sekolah pada saat pembiasaan pagi, ibadah pagi. Di gereja, di rumah, bangun pagi mengucap syukur, nyanyikan pujian kepada Tuhan. Di rumah ibadah keluarga, mama, papa, adik, kakak. Berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus pasti senang adik-adik. Ajak mama, papa, ajak adik kakak, ajak teman-temanmu, yuk ikut Batam Kids Worship. Ya, supaya menjadi berkat bagi teman-teman kamu. Adik-adik, itulah contoh pintu yang terbuka. Itu jadi berkat bagi adik-adik dan bagi kita semua. Belenggu-belenggu terlepas. Iya, belenggu-belenggu terlepas. Belenggu dosa, belenggu kebiasaan buruk, kebiasaan berjam-jam nonton, berjam-jam main game,
kebiasaan malas belajar, malas bekerja membantu mama, malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Oh, semuanya itu belenggu-belenggu itu dihancurkan dalam nama Yesus. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sanggup melepaskan belenggu-belenggu itu. Belenggu sakit penyakit, belenggu kebodohan, belenggu keterikatan dengan kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan buruk. Adik-adik, semua itu sanggup dilepaskan Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, mari kita datang berdoa, memuji Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberikan pertolongannya. Amin. Amin. Jadi yang pertama apa? Berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Yang kedua, menyanyi puji-pujian sungguh-sungguh kepada Allah. Ada kuasa. Terjadi mujizat. Terjadi pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam kehidupan adik-adik. Pada saat adik-adik di sekolah, ada kesulitan dalam ujian pelajaran, berdoa minta pertolongan sama Tuhan. Pasti Tuhan menolong. Dan lakukan bagian kalian, yaitu belajar dengan tekun. Belajar dengan rajin. Amin. Amin. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur ya kepada Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, datang kepada Tuhan, buka hatimu, katakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu karena Engkau sangat baik kepadaku. Aku mau mengalami keajaiban Tuhan. Berikan kepadaku roh yang sungguh-sungguh berdoa, memuji Tuhan, dan rajin membaca firman Tuhan. Aku percaya masa depanku diberkati Tuhan, keluargaku diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa melepaskan setiap anak-anak, supaya anak-anak dipakai oleh Tuhan, dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, keterikatan, kebodohan, kemalasan. Begitu juga keterikatan akan permainan game, dihancurkan dalam nama Yesus. Mereka menjadi anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan, anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang rajin memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku datang kepadamu dan aku percaya kuasa Tuhan bekerja atas setiap anak-anak. Mereka dipakai Tuhan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus. Dan itu akan terjadi atas keluarga mereka pun dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Wow, sore hari ini Pastor Roganita mengingatkan kita bahwa doa dan puji-pujian memiliki kuasa yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Seperti apa yang dilakukan dan yang dialami siapa? Paulus dan Silas. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Rinaldo ingin sekali dan berharap banget supaya kita semua menjadi anak-anak yang suka untuk berdoa dan suka untuk bernyanyi bagi Tuhan. Kenapa? Karena Kak Rinaldo percaya Tuhan dari tempat yang maha tinggi adalah Bapa, adalah Tuhan, adalah pribadi yang senang, suka mendengarkan setiap anak-anak yang berdoa sungguh-sungguh kepadanya dan dengan segenap hati mereka menaikkan pujian kepada Dia. Tuhan sangat senang dan Tuhan mau melihat, yuk kita jadi anak-anak yang suka berdoa kepada Allah dan suka bernyanyi, suka menyembah untuk meninggikan nama Dia. Amin. Yang mau katakan amin. Yes. Puji Tuhan. Kak Rinaldo mau berdoa satu kali lagi untuk kita semua pada sore hari ini. Yuk kita berdoa ya. Kakak akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan.
kami diingatkan bahwa doa dan puji-pujian saat kami bernyanyi kepadamu, semuanya itu memiliki kuasa yang begitu hebat. Tuhan tolong kami, jadikan kami anak-anak yang suka berdoa dan suka bernyanyi, suka menyembah hanya untuk Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Semua yang percaya bersama-sama dengan kakak kita katakan, amin. Puji Tuhan. Woo! Kita adalah anak-anak yang suka berdoa dan selalu mau bernyanyi bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ibadah kita Batam Kids Worship sore hari ini sudah selesai. Tapi Kak Rinaldo akan selalu ingatkan dan selalu mengingatkan, jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi di sini. Pukul berapa? Pukul berapa? Pukul 5 sore dan di mana? Di Batam Kids Worship. Puji Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.